Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Maharani Station. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat rompi. Nah, tentu saja kali ini aku membuat rompinya untuk gamis yang ini nih, tuh. Jadi gamis ini dikhususkan atau dipesan kepadaku untuk pesantren. Jadi dia itu pesan untuk pesantren sebanyak 2 buah. Kali ini aku sengaja bikin khusus rompinya, jadi sewaktu-waktu dia nggak gunain untuk pesantren bisa dipakai untuk pergi keluar, jadi tetap fashionable dan gaya juga ya walaupun tetap di pesantren. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, share, and subscribe video aku. Nah, ini pola dasar yang sudah kita buat sebelumnya disimpan terlebih dahulu. Berikut meteran dan juga kapur. Nah, ini kita buka dulu untuk kainnya, karena ini kainnya masih banyak. Dan sesuai judul, kita akan membuat rompi dengan ukuran hanya 1/2 meter atau 50 cm. Kemudian kita ukur 50 cm atau 1/2 meter pada kainnya menggunakan kapur dan juga meteran. Setelah itu kita gunakan juga penggaris siku agar pas sesuai 50 cm bagian ujung kanan maupun kiri, kemudian digaris ya. Kemudian kita gunting. Guntingnya pakai gunting kain ya teman-teman. Aku pindah dulu ke bagian sisi sebelah kanan. Dan ketika menggunting, tangannya harus berada pas di atas kain dan tidak diangkat ya. Dan tangan sebelah kirinya memegang sisi kain yang lainnya yang tidak digunting. Nah, inilah dia kain yang berukuran 1/2 meternya. Kita lipat dulu ya teman-teman, dan yang tidak digunakan disimpan dan dirapihkan. Nah, lanjut kita langsung lipat kainnya yang akan kita simpan dengan pola dasar bagian depan. Kita letakkan dan dipaskan. Nah, di sini aku tidak memakai kampuh untuk bagian sisinya, karena nantinya juga si rompinya untuk bagian depannya itu tidak pas ya di tengah muka, tapi akan digeser nantinya. Kemudian kita sematkan dengan jarum pentul. Nah, di sini untuk kampuh yang lainnya bisa kita gunakan 1/2 cm ataupun 2. Nah, di sini aku gunain 1/2 cm ya, teman-teman. Ini kita lengkung dan bentuk. Kemudian bahunya. Dan juga untuk bagian kerung lengan. Nah, dilengkung ya, seperti itu. Pelan-pelan saja.
Bila kurang pas, bisa menggunakan penggaris ya. Nah, untuk bagian bawahnya aku pasin aja karena aku mau bikin di atas. Nih aku buat di atas pinggang gitu ya teman-teman. Kemudian kita sematkan pentul. Kita tidak gunakan kupnat ya, biarkan saja kupnatnya. Kemudian gunting pas. Gunting mengikuti yang sudah diberikan kapur. Gunting secara perlahan ya. Bila dirasa ada yang masih bengkok-bengkok, bisa dirapikan kembali. Nah, ini untuk bagian pola depannya tidak ada sambungan ya, jadi kita potong saja untuk bagian sisinya. Kita simpan dulu. Dan kemudian kita lanjut untuk membuat bagian belakang rompi. Nah, di sini aku pakainya di bagian tengah belakang ya, pas di bagian lipatan kain. Nah, ini. Kemudian kita sematkan jarum pentul terlebih dahulu. Nih, disematkan dulu jarum pentulnya. Cukup poin-poin ujung sudut-sudutnya saja yang diberi jarum pentul. Kemudian disamakan dengan yang tadi. Berukuran 1,5 cm. Sama untuk bagian bahunya juga. Dan bagian kerung lengan. Dilengkungkan. Setelah itu kita gunting. Nah, sama ya untuk bagian bawahnya, dipaskan saja dengan polanya. Nah, untuk yang bagian belakang dilebihkan untuk bagian sisinya ya. Nah, inilah dia rompi bagian depan dan bagian belakang. Kita rader dulu ya teman-teman, mengikuti pola dasar yang telah dibuat. Di setiap sisi atau setiap bagian-bagiannya. Nah, ini kerung lengan bagian depannya kita juga beri rader. Nah, ini dalam pemilihan karbon bisa disesuaikan dengan warna kain. Nah, di sini aku menggunakan kain berwarna ungu dan menggunakan karbonnya berwarna biru. Jadi karbonnya terlihat ya. Nah, kemudian kita rader ya setiap sisi dan bagiannya. Setelah semuanya sudah, kita lepaskan jarum pentul. Berikut juga bagian depannya. Nah, ini kedua sisinya untuk bagian depan.
Kemudian di sini kita ukur 5 cm dari bagian bawah, paling bawahnya ke atas. Nih, seperti itu. Kemudian 7 cm dari ujung bahu ke bagian leher, 7 cm. Kemudian kita tarik garis lurus ya. Nih, tarik garis lurus seperti itu. Pakai penggaris saja gunakan. Kemudian kita beri kampungnya 2 cm ya. Tarik garis kembali menggunakan penggaris. Begitu pula yang bagian sisi sebelahnya. Sama 5 cm juga dan 7 cm dari ujung bahu. Tarik garis kembali. Beri kampung lagi guys. Nah, kita simpan terlebih dahulu ya untuk bagian depannya. Kemudian kita lanjut untuk bagian belakangnya. Sama ya, kita kasih ukuran 7 cm dari ujung bahunya. Berukuran 7 cm untuk bahu sebelah kanan. Kemudian kita bentuk dan lengkung kembali. Setelah itu, beri juga kampu 2 cm. Ini kita ukur 2 cm, 2 cm di setiap sisinya ya, setiap bagian-bagiannya. Kemudian kita gunting yang sudah diberi kampu untuk bagian belakang rompinya. Nah, ini tampak bagian depannya. Kemudian kita lanjut untuk menggunting bagian depannya yang sudah kita beri kampu juga 2 cm. Kemudian sisi satunya juga tidak lupa untuk digunting. Nah, ini pola bagian depannya untuk rompi. Kita ukur juga 3 cm dari ujung bagian bawahnya ke arah tengah. Nah, seperti ini ya. Begitu pula sisi yang satunya 3 cm juga. Kemudian kita tarik garis lurus menggunakan penggaris. Nah, ini bisa disesuaikan ya dengan keinginan, ingin berapa senti untuk masuknya. Nah, di sini aku menggunakan 3 dan langsung digunting aja. Jadi kalau mau lebih dalam juga bisa ya. Kita lanjut ambil kain. Untuk sisaan yang tadi kita gunakan untuk ruffle pada bagian dada rompinya. Nah, di sini aku menggunakan kain dengan panjang ukuran 60 cm. Nah, ini kita ukur ya, perlahan dari ujung kain. Kemudian dilipat 2 kayak gini untuk bagian sisi kanan dan kiri rompi. Dipastikan atas dan bagian bawahnya sama ya teman-teman. Kemudian kita ratakan dan rapihkan dan gunting. Kita bagi 2 seperti ini. Dan lanjut untuk sisa kainnya.
Kita hitung untuk ukuran sisi yang paling panjang. Nah, di sini ukurannya 8 cm. Sama ya, 8 cm juga. Kemudian kita tarik garis lurus menggunakan penggaris siku. Dan kita lipat 2 kayak gini. Kita gunting ya. Sama dibagi 2 juga. Nah, inilah kain yang digunakan untuk membuat tali ya, tali pinggang. Nah, dilanjut di sini ada kain yang menyerong. Nah, di sini aku gunakan untuk bagian kerung lengan. Jadi kita ambil aja sisaannya yang paling terpanjang kayak gini. Kemudian kita kasih kampu atau kelebihan 3 cm ya. Kayak gini, terus tarik garis lagi. Jadi ukurannya 3 cm untuk lipatan kain serongnya. Kemudian kita bikin 2 ya untuk bagian kanan dan kiri kerung lengan. Nah, langsung aja kayak gini kita gunting. Nah, inilah dia hasil yang telah kita potong kali ini untuk membuat rompi. Adapun potongan-potongannya yaitu ada ikat pinggang, bagian depan, bagian belakang rompi, ruffle, dan yang terakhir kain serong. Nah, bisa di screenshot ya teman-teman untuk hasil potongannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe video aku. Bye-bye. Sampai ketemu di video berikutnya.